sebagaimana telah saya jelaskan tadi, para novis tidak hanya dilatih atau dibina dalam spirit hidup rohani, tetapi mereka juga dibina dalam aspek-aspek lainnya. Salah satu aspeknya adalah aspek intelektual, sehingga di novisiat juga ada papan mading atau majalah dinding di mana mereka diasah untuk melatih untuk menulis artikel atau puisi atau opini atau cerpen atau hasil refleksi mereka. Inilah bagian dari pembinaan. Selain artikel, puisi, opini, cerpen, refleksi, para frater juga ada para novis dan frater, bruder, mereka itu juga dilatih untuk membuat majalah. Ini tentunya bagian dari aspek intelektual mereka. Di dalamnya itu ada refleksi, ada refleksi, ada tulisan-tulisan yang opini dan sangat berarti bagi mereka agar pada akhirnya ketika dibina pada tingkat lanjutan di skolastikat MSC Pineleng, mereka mampu untuk mengikuti proses perkuliahan dengan baik. Di sini ada seorang novis namanya Frater Fidel. Frater Fidel asal? Saya berasal dari Kusupan Manado, Sulawesi Utara. Dari Manado, Sulawesi Utara. Mampu untuk tinggal di Jawa. Ini di Jawa Tengah, ini jauh dari Manado ini. Mampu? Saya mampu. Mampu artinya sudah mampu untuk hidup di jauh dari keluarga. Karena menjadi misionaris berarti jauh dari keluarga, meninggalkan keluarga dan pada akhirnya bisa kemana-mana. Terima kasih untuk perkenalan bagian dari aspek intelektual itu majalah yang disebut majalah Cordis. Kalau boleh tahu Cordis artinya apa? Cordis ya. Cordis artinya hati. Jadi ada lambang hati di sini ya, ada lambang hati di tengah. Jadi Frater Fidel sudah memperkenalkan salah satu aspek dari aspek intelektual untuk pembinaan di sini lewat majalah kebanggaan mereka Cordis. Terima kasih Frater Fidel. Mantap kan? Ini juga berarti terbit setiap berapa bulan ini? 3 bulan sekali. Mantap. Waktu kami dulu juga ketika saya novis pada tahun 2006-2007 itu di tempat ini, kami juga menulis Cordis dan itu sangat membantu bagi kami untuk proses kuliah di Manado nanti di Pineleng. Dan pasti si Frater Fidel ini ada tulisan di dalamnya. Coba lihat. Kasih tunjuk di kamera. Sebagai bukti bahwa di sini Frater Fidel itu adalah sungguh-sungguh mendalami salah satu aspek lain dari pembinaan di sini adalah aspek intelektual. Forever free, you and me, meant to be in the great outdoors. Forever free. Supaya para novis bisa berpikir logis dan lain-lain, mereka juga diasah untuk membaca, dan di sini juga tersedia ruangan perpustakaan yang besar. Di dalam ada buku-buku. Kita bisa lihat di dalam. Ya, kita bisa lihat ruangan perpustakaan, ada kamus, ada ensiklopedi, ada majalah-majalah, ada buku-buku mulai dari teologi filsafat, hidup membiara, buku tarekat MSC, buku sejarah gereja atau ajaran gereja, renungan dan doa, uraian kitab suci, psikologi, dan pengetahuan umum. Juga ada novel juga nih. Ada novel. Nah, ini mau mengatakan bahwa setiap novis diajak untuk memiliki semangat
atau wawasan yang luas, sehingga ketika di pembinaan lanjutan yakni di sekolah tingkat MSc Pineleng, mereka sudah terbiasa dengan pengetahuan-pengetahuan seperti ini, pengetahuan umum, psikologi, dan lain-lain, sampai teologi filsafat. Jadi sejak saat ini mereka sudah dilatih. Ya, ruangan perpustakaan yang telah saya jelaskan tadi berada di lantai 2. Lantai 2 bangunan Novisiat Sanantasela. Dan di lantai 2 ini selain ada perpustakaan, ada tempat yang sangat penting bagi para frater, yakni ruang doa. Dan ini menjadi pusat bagi mereka untuk kegiatan hari-hari kehidupan mereka selama 1 tahun di sini. Kita bisa masuk. Ya, ini sangat nyaman di tempat ini, yang memungkinkan para frater bisa berdoa setiap hari, pagi, siang, sore, dan malam, dan juga ada perayaan Ekaristi. Jadi tempat inilah pusat bagi mereka untuk membangun kehidupan rohani mereka, karena tahun novisiat adalah tahun rohani. Sebagaimana kata dari magister mereka tadi, Pater Laedi, bahwa tempat novisiat adalah dasar, dan dasar itu adalah hidup rohani. Mereka membangun hidup rohani mereka lewat refleksi mereka, lewat hidup doa mereka, dan tempat ini sangat penting bagi kehidupan rohani mereka. Mengenai ruang doa ini, tentunya sebagai novis mereka diajarkan mengenai kekhasan dari kongregasi MSC atau Misionaris Hati Kudus Yesus. Dan di sini kita bisa lihat ada patung Hati Kudus Yesus, karena MSC berarti Le Missionnaire du Sacré-Cœur de Jésus atau Misionaris Hati Kudus Yesus. Dan juga ada patung Bunda Hati Kudus, karena pendiri MSC memberikan gelar pada lebih dari 160 tahun yang lalu kepada Maria Bunda Hati Kudus atau Notre Dame du Sacré-Cœur. Kita bisa melihat ini adalah miniatur dari Le Calvaire di Sedan, di Issoudun, Prancis, dan ini adalah bentuk miniatur dari Kalvari Issoudun itu. Kita bisa melihat lebih dekat bentuk miniatur dari Kalvari Issoudun atau patung Bunda Hati Kudus versi setelah Konsili Vatikan II. Dan kita bisa melihat Maria di bawah kaki salib Yesus. Salib Yesus di sana itu. Dan dalam bahasa Prancis, Bunda Hati Kudus adalah Notre Dame du Sacré-Cœur. Jadi preposisi de dalam bahasa Prancis menunjuk dua arah. Arah pergi dan arah datang. Jadi Notre Dame du Sacré-Cœur atau Bunda Hati Kudus berarti Bunda Maria ke Hati Kudus Yesus dan Bunda Maria dari Hati Kudus Yesus. Itu adalah penjelasan singkat mengenai makna Maria Bunda Hati Kudus. Para novis selain hidup doa, mereka juga diminta untuk mengembangkan bakat-bakat mereka. Salah satu bakat mereka yang tentunya diasah di tempat ini adalah bakat musik. Bagi mereka yang suka musik, mereka bisa mengembangkan bakat musik mereka di tempat ini. Kita bisa melihat ada banyak alat musik di tempat ini.
ada frater ini. Frater nih sementara bekerja. Iya, frater suka musik ya? Musik apa nih? Musik. Bisa main gitar? Coba kita bukti dulu. Frater main gitar dulu. Ini juga bisa. Coba. Ini bagian dari pengembangan bakat para frater. Coba tes ya. Iya, tentunya dengan bakat musik seperti ini, para novice nantinya diharapkan ketika terjun ke medan pastoral, mereka bisa menggerakkan kaum muda dalam yang suka musik. Dengan musik seperti ini juga mereka mampu menggerakkan anak-anak muda supaya ikut giat dalam kehidupan menggereja. Itu salah satu cara. Terima kasih, frater. Bisa main ini? Bisa. Coba. Oke, mari kita ikuti ruangan lain yang juga sangat penting bagi para novice, yakni ruang konferensi. Jadi para pembina memberikan masukan-masukan atau pembinaan-pembinaan dalam konferensi-konferensi di ruangan ini. Mereka masuk dalam ruangan ini dan mereka sendiri mengatur kursi, dan ketika ada konferensi, pembina memberikan penjelasan-penjelasan penting dalam berbagai aspek hidup rohani maupun kepribadian ataupun pengajaran-pengajaran lain, termasuk spiritualitas hati. Kita sudah berada di ruang cuci dan ruang setrika di sebelah. Ruang cuci di sini, mereka cuci sendiri, latih untuk mandiri. Aduh, ternyata ada pembina lain di sini. Ada Pastor Aris. Senang sekali bisa aku dapat. Aduh. Pastor Aris, Silakan, MSC. Luar biasa, Pastor. Bagaimana itu? Mantap. Tadi Dari mana ini? kunjung novisiato biasa. Masa baru selesai kerja di medan pastoral, terang datang lagi ke tempat novisiat untuk charge. Mantap. Pastor, di sini tadi saya sudah ketemu dengan magister. Ya, Ini pastor berarti saya Socius. Socius Dua. Socius 2. Karena ada Socius satunya. Jadi Socius itu mau membina para novice dalam hal hidup rohani itu. Ya. Jadi setiap hari mereka itu ada konferensi kalau begitu. Di sini ada setiap hari ada konferensi dari Senin, Selasa, Rabu, dan Kamis. Biasanya hari Jumat itu dipakai untuk hari padang gurun, hari di mana mereka refleksi, mereka bimbingan rohani, dan ada pengakuan dosa dan seterusnya. Apakah mereka juga boleh pada saat-saat tertentu mereka boleh keluar atau dalam istilah tertentu ambulasi keluar? Ya, sebenarnya menurut jadwal ada, hanya sekarang kan masa pandemi, sehingga selama masa pandemi ini tidak ada jadwal untuk Jadi mereka jalan-jalan tahun ini atau tahun ambulans. spesial, tahun Ya, pandemi. ini tahun khusus. Ya, tahun pandemi, jadi mereka tidak bisa karantina keluar. secara total. Gitu. Jadi selain magister di novisiat itu ada Socius. Socius. Jadi ada Socius satu, 1, ada Socius 2. Socius 2. Berarti ada pembina lain. Ada pembina lain lagi, Nanti itu nampak Pater Pater Marcel Subi Subi MSC. Nanti di pastor ada di mana nih sekarang? Sekarang ada di kamarnya mungkin. Oke, nanti kita mau Bisa apa ya? pergi ke Boleh? sana untuk- Mantap. Silakan. Mantap, Silakan. Pastor. Oke, terima kasih. Mantap. Langsung dapat ketemu Pastor Marcel Subi MSC. Pastor,
Selamat berdapat. Hai bro, orang Prancis, selamat datang. Senang sekali bisa bertemu dengan konfrater saya yang luar biasa ini. Bagaimana kabar? Mantap. Oh. Sudah lama kerja di Indonesia ya? Wah, cukup lama Romo. Sekarang ini jalan tahun yang kelima. Soalnya dari diakon di sini. Ya, dari diakon lalu sampai sekarang pun ya masih bertahan. Seperti itulah. Jadi sebagai sosius di sini. Ya, sebenarnya bahasa yang lebih tepat teman mereka lah, sahabat mereka. Karena hari-hari ada bersama dengan mereka, mendengar mereka punya cerita, intinya itu. Seperti itu. Jadi hari-hari itu mendengarkan itu menjadi teman bagi para novis. Bagi para novis, ya. Iya. Karena banyak hal yang mereka mau ceritakan tentang diri mereka dan ya kita sebagai teman, sebagai kakak mereka juga berusaha untuk mendengarkan mereka dengan baik. Wow, mantap sekali itu spiritualitas pembina ini. Spiritualitas pembina menjadi teman bagi dan para novis. Satu hal juga Romo yang ya kami hidupi secara pribadi, saya hidupi selama ini di sini adalah ya mendengarkan mereka dengan sepenuh hati. Jadi ada hati kita untuk mereka sehingga dengan begitu membuat mereka juga terbuka untuk menceritakan segala sesuatu tentang hidupnya dan secara khusus pengalaman mereka akan Tuhan. Seperti itu. Apalagi masing-masing frater dengan pergumulannya masing-masing. Ya benar itu Rom, benar sekali. Tidak gampang apalagi sekarang kita mendampingi dan mendengar anak-anak dengan ya berbagai macam persoalan mereka dan juga situasi seperti ini itu sangat-sangat tidak mudah bagi kita. Oleh karena itu membuka hati untuk mendengarkan mereka itulah kuncinya bagi saya selama mendampingi mereka di tempat ini. Wow, mantap sekali Pastor. Jadi kegiatan-kegiatan lain selain mendampingi, memberikan pendampingan begitu? Iya, sebenarnya di sini kami bertiga ya, Romo Magister dengan Romo Aris, kemudian saya dan masing-masing kami sudah punya tanggung jawab. Kebetulan sekarang saya dipercayakan di samping kerja di sekretariatnya, tapi juga bantu di bagian rumah tangga karena Romo Aris baru datang. Jadi tiap hari pergi ke pasar, ya belanja sayur, ikan dan kebutuhan hidup sehari-hari lah. Mantap. Nah, ini aja baru pulang dari pasar ya. Iya, baru pulang hati-hati Romo, hati-hati nih. Ya makanya baru pulang dari pasar. Tetap jaga jarak ya. Iya. Ya banyak hal yang harus dibelanja Romo. Kebutuhan hidup sehari-hari seperti itu. Ini kalau boleh tahu nih Pastor ini frater kan ada banyak. Ya. Jadi ada 3 pembina. Ya. Jadi apakah ada pembagian frater ini dengan pastor ini? Oh iya benar. Jadi sejak awal mereka sudah dibentuk dalam kelompok-kelompok. Ya, seperti tahun ini jumlah mereka 15. Lalu dibagi 2 kelompok karena kemarin Romo Aris baru datang. Ya. Jadi Romo Magister dia dampingi 8 orang, kemudian saya dampingi 7 orang. Nah, tetapi dari semua fraternya, 15 frater ini, mereka juga berkewajiban untuk bimbingan atau berkonsultasi dengan rekan staf yang lain. Seperti itu, supaya pemahaman kita tentang mereka itu utuh. Lebih diperkaya ya, lebih saling perkaya, memperkaya. seperti itu. Oh mantap sekali ya. Itu jadi proses pembinaannya selama 1 tahun penuh ya? Iya, 1 tahun penuh. Dan pada akhir pembinaan itu ada profesi pertama. Iya, benar. Dan biasanya tanggal berapa itu Romo? Ya, untuk profesinya biasanya tanggal 25 Juli. Jadi setiap tahun selalu sama, 25 Juli. Ya, untuk sampai saat ini seperti itu, tanggal 25 Juli. Dan sebelumnya mereka ada proses seperti koreksio fraterna, kemudian ada proses evaluasi entah itu secara pribadi, kemudian dari teman mereka, tetapi juga evaluasi dari kami staf pembina. Nah, dari staf pembina itu pertama dari pembimbing rohaninya, kemudian dari semua staf. Mengevaluasi dari tiap-tiap pribadi dari para frater. Seperti itu Romo. Jadi koreksi fraternanya itu dari segi rohani tentunya ya? Ya, itu ada kurang lebih 8 dimensi. Dari segi kesehatannya, kemudian kepribadiannya, intelektualnya, hidup berkomunitas, keemesean, kemudian pastoral, hidup berkomunitas, seperti itu Romo. Jadi kita iya betul. Ya. Jadi kita mengharapkan tidak hanya berkembang dalam satu aspek, tetapi diharapkan semua aspek
berkembang bersamaan, berjalan bersamaan. Secara integrasi. Iya, integratif. integrasi. Sehingga dia mengalami keseimbangan dalam hidupnya. Mantap, Dia Romo. pahami tentang spiritualitas, tapi juga bisa hidup berkomunitas. Tapi kesehatannya juga bagus, Iya, kepribadiannya makanya juga saya lihat bagus. baru datang tadi tuh, makanya saya lihat ada ini lapangan itu. Waktu kami novis dulu tuh kami biasa pakai juga. Ternyata masih ada. Masih, Romo. Itu Mantap kita sekali. olahraga di situ tiap hari Rabu dan hari Minggu, Romo. Mantap, Seperti ya. itu. Olahraga mantap. Iya. Oke, terima kasih atas. Oke Romo, terima kasih Mantap. banyak ya. Senang sekali bisa bertemu dengan Romo. Datang jauh-jauh dari Prancis untuk mengunjungi kami. Mantap. Ini kabar sukacita saya untuk juga kami, Romo. senang tuh bisa ketemu dengan para novis. Oke, Romo. Pembina di sini Iya. memberikan semangat untuk kembali ke Oke Prancis. Romo, untuk kerja terima lagi. kasih banyak Romo, terima Mantap. kasih banyak. Demikianlah liputan mengenai novisiat Sananta Sela Karanganyar, Jalan Revolusi nomor 33, Karanganyar, Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah. Mantap, MSC. Bagi semuanya, pour mes confrères en France, maintenant je suis dans la maison de formation sur l'île de Java. Vous pouvez regarder, il y a beaucoup de candidats pour notre MSC dans notre province de l'Indonésie pour l'avenir de notre mission. Donc, nous prions pour leur mission parce que au mois d'août, ils vont continuer leur études à Manado. Donc, encore une fois, priez pour devant la statue de Notre-Dame du Sacré-Cœur chaque 17h. Merci.